Today, our topic is about people of Indonesia. Berkaitan dengan Christian Prince memberikan bahasan tersendiri tentang Indonesia, maka pada kesempatan ini kita juga akan membahas secara utuh videonya ini lengkap dan kita bedah satu persatu. Dan ini juga sebagai jawaban kepada sahabat yang menyarankan langsung aja debat, telepon Christian Prince. Bagi saya pribadi, tidak gunanya berdebat dengan Christian Prince, karena tafsir yang dia gunakan, argumen yang dia lakukan tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan Al-Quran ataupun hadis. Karena yang dia lakukan itu lebih pada menghina, menghujat. Karena adapun dalil yang dia sebutkan, Al-Quran yang dia sebutkan, ayat yang dia gunakan, hadis yang dia gunakan, itu hanya justifikasi terhadap apa yang dia pikirkan, apa dia sangkakan. Sehingga yang keluar itu hanya prasangkanya saja, dan lebih itu pada hinaan, cacian. Makanya heran ketika ada sahabat, saudara-saudara yang di Indonesia mempublikasikan, ikut menyebarkan videonya dan lainnya yang bersifat hinaan, cacian. Bukankah di Indonesia ada pasal, ada aturan undang-undang yang melarang hal ini, bahkan termasuk dalam undang-undang ITE. Sungguh riskan, berbahaya jika hal ini dilakukan. Biarlah itu menjadi urusan yang lain. Pada kesempatan ini kita coba review secara lengkap satu video yang membahas tentang Indonesia ini. Seperti apa pemaknaan dia terhadap Indonesia dan Islam itu sendiri. Mari kita mulai. Now, Indonesia is a very beautiful country. I've never been there, but you do not need to be a genius to find out that this is really a very beautiful country. But I noticed something very unique about Indonesia. And I want Indonesian who they are watching with us to think about it. Indonesia, as all countries in the world, contain two things: land and people. People are beautiful and land are beautiful. But you will notice right away that if you go to a land which Islam is not considered to be a stronghold in it, that land is more happy. People there, they live really happy life. They are more tolerance, they are more happy, and they are more successful. Di sini dia berprasangka, hipotesis atau apapun ungkapannya, bahwa di mana daerah yang tidak bercokol kuat, maka masyarakatnya akan lebih bahagia, lebih saling mempercayai, dan lebih sejahtera. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah dia mau menyatakan bahwa Indonesia itu tidak Islam, tidak beragama, dan masyarakat, atau dia mau menyebutkan bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu tidak bahagia, tidak sejahtera, dan tidak saling mempercayai? Ini kita balikkan pertanyaan kepadanya. The more we find people who they are trying to implant Islam in the land, the more we find that this territory or this city or this island is unhappy, unsuccessful, and not safe. Dan ini kebalikan daripada prasangkanya tadi, bahwa di mana daerah yang Islamnya bercokol kuat, maka daerah itu rakyatnya tidak bahagia, tidak sejahtera, dan tidak aman. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Islamnya bercokol kuat atau tidak? Atau dia mau menyebutkan bahwa Indonesia itu memang tidak bahagia, tidak sejahtera,
dan tidak aman. Why, if we go to area which is not occupied by people who want to practice Islam, I'm not talking Muslims now, I'm saying because there's Muslims who they are Muslims by name, and there's Muslims who they are real Muslims who want to practice Islam. And this is not only in Indonesia. Lalu apakah ia juga mau menyebut bahwa orang yang Islam di Indonesia itu tidak menerapkan Islamnya sendiri? Dia bukan Muslim yang menerapkan ajaran Islamnya. How? If you go in the Middle East, any country you choose, the more it is close to Islam as a practice, the more it's dangerous, the more it's insecure, the more you cannot even trust your wife to walk alone in the street. Saya berpendapat bahwa negara yang semakin lekat dengan Islam, maka negaranya tidak akan aman, rakyatnya nggak aman. Oke, kita lihat faktanya. Kita lihat saja daripada website yang mengungkapkan indeks crime untuk seluruh dunia. Ambil tahun terakhir, tahun 2020. Lihat, mana negara yang paling tidak aman? Ada Venezuela, Papua Nugini, South Africa, Afghanistan, Honduras, Trinidad, Brazil, Guyana, dan lain. Mana negara yang lekat dengan Islam? Mana daerah yang gak aman? Coba kita lihat negara yang paling aman. Dari 133 negara, yang paling aman itu Qatar, Taiwan, Uni Emirat Arab, Georgia, Oman, Hong Kong, Slovakia. Mana yang dikatakan Christian Friends? Islam, negara yang dekat dengan Islam, maka negaranya tidak aman. Ataukah ia hanya berbicara tanpa fakta, tanpa bukti, tanpa data fakta? Nonsen. Oke, lanjut. And I will give you an example, Saudi Arabia. Saudi Arabia, you cannot let your wife go alone, neither your daughter or your sister or even your little child. You see, sometime I see videos on YouTube about women living in the van, going around in USA or in Europe. You cannot do that in Islamic country. If a woman she go in a van, what will happen to her? Safety, security does not exist. So why in a place where we have Buddha, Hindus, Christians, I mean people they live. Iya, kembali mengulangi daripada opininya bahwa kelihatan sebagaimana sejauh mana dia bencinya terhadap Islam. Inilah pendapatnya. Oke, lanjut. And they are, I mean, I'm not saying there's no bad people there. There is bad people everywhere. But bringing Islam does not bring security and make happiness flee. You know what I mean? If you go in the Middle East, you will see Muslims, they would love to buy a house in a Christian area. And they will pay a lot of money to have such a house because they enjoy the neighborhood of Christians. I remember how Muslim women, they come to visit my mother and they don't need to bring their husband with them, but the husband will not let his wife to go and visit a Muslim family unless he is with her. So he trusts his wife to come to our house even though he knew my dad is there. He's not worried, but he cannot trust his wife to go to a Muslim family house even if it is visiting her sister. Muslims, they have a trust on Christians, they don't have a trust on each other. Di sini CP mau mendegradasi Islam, nilai-nilai Islam berdasarkan contoh, berdasarkan studi kasus,
di rumahnya, di sekitar rumah ibunya. Dan kita tidak tahu dia itu berkata jujur atau itu kebohongan. Karena kita tidak tahu siapa dia, di mana dia besar, di mana dia kecil, di mana dia tinggal. We don't know. Kita tidak tahu. Apakah dia sedang membohongi? Sudah kita bahas di video sebelumnya. Siapa dia? Oke, lanjut Christian Prince. So what is behind this? Right? How you can trust then you are a Muslim if Muhammad himself, he went to his own son house when the husband was away and he flirted with the wife, and then he made a chapter in the Quran saying it's good for you to do so. If the Prophet is like that, what about who believe the Prophet is a best man? CP menjadikan dasar bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang tidak baik terkait dengan pernikahannya dengan mantan istri dari anak angkat beliau. Ini penyelewengan, kebohongan yang dilakukan Christian Prince. Dia tidak melihat bahwa ayat Al-Quran ini berkaitan dengan 3 kebiasaan yang dirubah Islam dalam budaya Arab. Apa itu? Yang pertama, menisbatkan nama kepada orang tua angkatnya. Yang kedua, kehinaan wanita terhormat yang menikah dengan budak dan orang yang dibebaskan. Yang ketiga, seorang laki-laki menikah dengan mantan istrinya. Ini budaya Arab yang dirubah dengan datangnya Islam. Dan dia juga tidak melihat bahwa sampai dia menuduh Christian Prince menuduh Nabi Muhammad SAW seorang munafik terkait pernikahan ini. Dia nggak sadar bahwa ketika Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha itu juga Nabi yang melamarkannya untuk Zaid bin Haritsah. Dan ketika Nabi menikahinya dan Zaid yang kembali melamarkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sungguh tuduhan keji yang dilakukan oleh Christian Prince. Lengkapnya silahkan. Ini dia dibahas di video kita sebelumnya. Oke, lanjut Christian Prince. And today is about all those things, including about languages. You know, Indonesia is a multi-cultural, ethnic. There's many ethnic groups, many cultures. Cultures, me and myself, I don't really understand, and I find some of it strange, very strange. Like I see people putting mask, makeup in their faces, etc. So for me, I'm not familiar with this, but this is their culture. And the most important is how peaceful it is, and then the rest is not really important. You put a mask in your face or you don't, that will not make any difference for me. You put a makeup, you put etc. This is your culture, no problem. So they have their own culture. Everybody have his own culture. But you will notice that the second Islam come, the culture of Indonesian disappear. The culture of any country disappear. Islam will be supremacist, and Islam will force the food you eat, the clothes you wear, the name you name, the dress you do, and even the word you say. And one of the most tool they use is right away forcing you to pray in Arabic. Why an Indonesian who is born in Indonesia all his life, he don't speak Arabic, he have nothing to do with Arab like me, why he have to name his son Arabic name, and he have to pray to Allah in Arabic, and he have to wear Arabic clothes, and he have to eat Arabic food, as Muhammad he did, who live in Arabian Peninsula. Di sini CP kelihatan tidak konsisten. Dia tidak bisa membedakan, tidak bisa mendudukkan secara pas antara Arab dan Islam, budaya Arab dengan ajaran Islam. Tadi sebelumnya dia mencontohkan bahwa
Nabi Muhammad SAW yang menikahi mantan istri anak angkatnya. Dalam Islam itu sah, tapi di budaya Arab kemarin itu enggak. Itu yang harus bedakannya. Dan dia di sini tadi menyebutkan seperti Arabisasi di budaya negeri-negeri termasuk di Indonesia. Jadi dia tidak bisa membedakan mana ajaran Islam, mana itu budaya Arab. Walaupun dia sendiri mengaku orang Arab, bukan berarti dia mengerti. Oke, lanjut Christian Prince. What I have to do with Muhammad? Let us say Muhammad, as Muslims, they say he's a prophet. Well, can't you be a prophet? Bring God to people without bringing Arabic to them? Can they be Muslims yet Indonesian? Can they be Muslims and yet they have their own heritage? No, you cannot. Arab and Islam is one thing. Kelihatan Christian Prince nggak memahami kedudukan Islam dan Arab. Dia menganggapnya Islam dan Arab itu satu. Jadi dia beranggapan ketika orang itu adalah orang Arab, udah pasti Islam, udah berkaitan dengan Islam. Budaya Arab itu budaya Islam. Enggak, beda. Sama dengan ketika Christian Prince bisa bahasa Arab, otomatis dia bisa mengerti Al-Quran, bisa memahami budaya Arab, budaya Islam. Enggak tentu, belum pasti. Oke, lanjut Christian Prince. Islam use Arabic and Arab to be supreme above other cultures. So you will see someone like Zakir Naik, who is not from Arabia. What about, say, okay, you pray to God, say glory to Allah, you know, the most whatever. Do you have to say Bismillahirrahmanirrahim, A'udhu billahi minash shaitanir? Why do you want to do that? It's not your language. Can't your God speak to you in your language? What exactly is the point of speaking, praying to God in a language you don't speak? Actually, this is silly. CP berpendapat bahwa orang Indonesia berdoa itu tidak bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penafsiran yang keterlaluan. Silahkan kita berdoa menurut bahasa kita sendiri. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Berdoa dalam Islam ada adabnya, ada caranya, dan ada bertingkat. Bahkan ketika kita tidak berkata, tidak mengeluarkan ucapan dari lisan kita, dari mulut kita, itu juga udah bisa doa. Doa dalam hati, nggak mesti dikatakan, nggak mesti diucapkan. Doa dalam Islam itu banyak tingkatannya. Caranya juga bertingkat, waktunya juga bertingkat. Beda doa ketika kita sambil berjalan, berdiri. Beda ketika kita berdoa setelah sholat. Beda ketika kita berdoa dalam sholat. Beda tingkatannya. Sama kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, lalu dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Samakah? Samakah ketika kita berdoa di pagi hari, terbit matahari, atau dibandingkan dengan ketika kita berdoa di waktu subuh? Sama? Samakah ketika kita berdoa ketika di waktu malam hari, ketika orang udah pada tidur semua, kita berdoa, bermunajat kepada Allah? Samakah dengan yang kita berdoa ketika siang? Islam mengatur itu dalam jauh. Jadi terlalu dangkal ketika Christian Prince membuka ini. Bahasa Arab tidak memupus itu. Ya silahkan ketika kita nggak bisa berbahasa Arab dalam berdoa, ya silahkan dengan doa sendiri.
nggak ada larangan. Oke, lanjut. Berarti nggak benar ya Christian Prince. Lanjut, silahkan. And this is a proof that the God of Islam is not a God for everybody. This is the God for the Arab. So you live in Indonesia, which is a couple of thousands of miles away from the Arabian Peninsula, yet you speak to God of Islam in Arabic? What will happen if you speak to him in Indonesian? He will not listen? He's not there for you? He will not understand you? Isn't it ridiculous that God, he speak only Arabic? Udah jelas ya, tadi udah disampaikan bahwa berdoa itu ada adabnya, caranya. Nggak bisa berbahasa Arab dalam bahasa Al-Quran. Doa dengan Al-Quran, bisa doa dengan doa Nabi berdasarkan hadis. Bisa dengan bahasa sendiri. Bahkan dalam hati pun sendiri itu bisa. Nggak mesti diucapkan. Hanya mempertegas saja yang tadi. Silahkan lanjutkan Christian Prince. Who is the Muslim when I say to me, what the word Allah mean? They don't know. The Arab themselves, they do not know. So how about someone from Indonesia? Someone from Indonesia who doesn't speak one Arabic word, yet he and the Arab themselves, they do not know what the word Allah mean. They don't know. Where the name coming from? They don't know. Who is the first one who used the word Allah? They don't know. They don't know. For this is a fabricated name of a previous religion. Di sini Christian Prince menuduh bahwa Islam itu karangan dari agama-agama sebelumnya. Kita nggak tahu Christian Prince ini tidak tahu atau berbohong atau sengaja menutupi, karena dia paham banyak mengetahui ayat-ayat Al-Quran, tapi kenapa dia tidak membaca ayat ini? Di surat Ali Imran ayat ketiga disebutkan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Artinya apa? Al-Quran itu hadir, itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, termasuk Taurat dan Injil. Dan begitu juga Islam itu membenarkan ajaran yang sebelumnya, dan nabi-nabi sebelumnya juga itu muslim. Semuanya muslim. Dan Nabi Muhammad SAW itulah ada nabi terakhir, sehingga beliau juga membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Dan beliau juga tidak mau dibanding-bandingkan dengan nabi yang lainnya, bahkan dengan Nabi Musa sekalipun. Pernah suatu ketika beliau marah kepada seorang sahabat karena membanding-bandingkan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Al-Quran atau kalau Taurat dikenal dengan perjanjian lama, Injil dikenal dengan perjanjian baru, maka Al-Quran perjanjian terakhir. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tapi bukan berarti nanti tidak ada lagi Nabi. Ada. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dia akan turun lagi, karena sebelumnya Nabi Musa belum meninggal. Beliau diangkat Allah ke langit dan akan turun kembali di akhir zaman. Dialah yang akan membunuh Dajjal, Antikris kalau saudara Nasrani katakan. Dia yang akan membunuh Dajjal.
Dan dia juga yang akan mengajak lagi semua pengikutnya, pengikut yang Nasrani untuk beriman bersama-sama dengan Imam Mahdi. Jadi Muslim lagi semua. Dia juga yang akan termasuk yang akan memakmurkan bumi sampai menghapus pajak, sampai tidak ada lagi orang yang mau untuk dijakati karena makmurnya. Pajak dihapus, babi dibunuh, nggak ada lagi nanti. Jadi zamannya nanti bumi akan tentram. Ini yang kita tidak tahu. Christian Prince menyembunyikan ini. Dia tidak tahu atau dia berbohong. Hanya dia yang tahu. Dan Allah. Karena setiap kita akan diketahui, bahkan yang di dalam hati kita. Oke, silahkan lanjut Christian Prince. The God who his name is Allah, he do not know how to create the baby. He think the baby was a sperm and the sperm became a dead blood. Di sini Christian Prince menyangkal kebenaran bahwa bayi itu lahir dari percampuran antara sel mani dengan sel telur dari wanita. Dan ini juga udah dibahas sebenarnya dalam video sebelumnya, di mana Christian Prince bingung. Kita itu diciptakan dari punggung Nabi Adam atau hubungan suami istri. Di video itu kita jawab kedua-duanya. Dua-duanya benar. Bahkan kalau kita rujuk kembali Al-Quran, banyak versi bahwa manusia itu diciptakan dari apa. Dan semuanya benar. Dan Al-Quran menjelaskan itu nggak hanya satu versi. Ada beragam versi tentang penciptaan manusia. Disebutkan juga manusia diciptakan dari tanah, saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati dari tanah. Al-Mu'minun di ayat 12. Di surat Hijr juga ada disebutkan di ayat 26-nya bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Itu di Al-Hijr di ayat 26-nya. Banyak lagi versinya. Jadi di video sebelumnya udah dibahas ini bagaimana kita menanggapi kebingungan Christian Prince tentang manusia itu diciptakan dari punggung Nabi Adam atau hubungan suami istri. Oke, lanjut Christian Prince. The God who his name is Allah, he think the sun set in the murky water, and he think Alexander the Great was a prophet of Allah. Christian Prince di sini menuduh bahwa ajaran Islam mengajarkan bahwa matahari terbenam di dalam laut lumpur yang keruh, laut lumpur yang hitam. Kalau mau kita baca utuh, ini sebenarnya udah dibahas dalam video sebelumnya, bahwa ini berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ini ayat yang dipelintir oleh Christian Prince. Dia menyebutkan bahwa ajaran Islam menyebutkan bahwa matahari terbenam di dalam laut lumpur hitam. Padahal kalau mau jelas membacanya, bahwa di sini jelas disebutkan dia melihat. Jadi berarti ini dari sudut pandang Zulkarnain. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut lumpur hitam. Sama ketika kita berdiri di tepi pantai, kita melihat matahari terbenam di dalam pantai, kita berpersepsi matahari terbenam di dalam laut. Dan ini juga telah dituliskan dalam buku
Masjidil Haram menyatukan kalender Islam, dan ini benar memang di dalam laut berlumpur hitam. Di mana itu? Di Anchorage, di Alaska, di mana di lautannya itu dipenuhi dengan laut lumpur hitam. Lumpur hitam. Jadi ketika surut di lautan itu hanya lumpur hitam yang kelihatan. Dan ini adalah perjalanan Zulkarnain mengelilingi dunia. Dan ini bisa menjadi dasar Islam untuk menyatukan kalender dunia dengan menjadikan Masjidil Haram sebagai pemersatunya, dengan menjadikan perjalanan barat ini di laut lumpur hitam ini sebagai batas barat, dan perjalanan ke timurnya itu di ayat 90-nya. Dan dia menuding bahwa Alexander disebutkan sebagai Nabi Allah. Itu adalah salah satu tafsir. Bedakan tafsir dengan Al-Quran. Tafsiran itu penafsiran dari kita-kita. Yang bisa salah, ya, bisa benar. Dan kita mendekatkan dengan penafsiran, dengan fakta. Ini salah satunya. Jadi kita nggak tahu ini tafsir Christian Prince yang menyebut ini. Mungkin dia belum pernah main ke pantai, belum pernah dia melihat matahari terbenam, belum pernah dia melihat sunset, sehingga dia mungkin kurang bisa dapat menafsirkan ayat ini. Walaupun bahasa Arab dia pintar, tapi perlu ada iman untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran juga. Oke, silahkan lanjut Christian Prince. That is your God Allah. How and why Allah? He insists that his religion is an Arabic religion. And why he insists, saying many times in the Quran that we made this book an Arabic book. Let us read together what Allah supposedly says. Lu, we have revealed this literature in Arabic that you may understand. Are you serious? Hey, Indonesian, Allah speaking to you. Allah sent the book in Arabic so you might understand. Where is your ustad who don't speak Arabic and tell us how he understand the Quran? Allah saying that to you? Indeed, we have sent it down in Arabic, an Arabic Quran, that you may understand. What does that mean? Okay, I'm an Indonesian, and how I will understand? Di sini Christian Prince berpendapat bahwa bagaimana mungkin orang Indonesia bisa paham Al-Quran karena tidak bisa berbahasa Arab. Bahasanya bukan bahasa Arab. Wow. Dia tidak membaca ayat-ayat yang lain. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudakkir. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah ulang ayat ini 4 kali di surat Al-Qamar untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar mudah. Allah mudahkan bagi orang yang mau menjadikannya pelajaran. Apakah lantas orang yang bisa bahasa Arab langsung paham Al-Quran? Belum tentu juga. Sama seperti Christian Prince. Dia bisa bahasa Arab. Bisa dia bisa mengerti Al-Quran, paham dengan Al-Quran. Toh justru banyak ayat yang diselewengkannya, banyak bohong dilakukannya, kedangkalan penafsiran yang dilakukannya. How? Nggak mesti. Ada ayat-ayat yang lain yang bisa dijadikan pendampingnya. Bahasa Arab salah satunya, pokok utama. Tapi
pemahaman Al-Quran juga ditunjang dengan yang lain. Salah satunya apa? Iman. Bagaimana kita bisa menggali ilmu Al-Quran sedangkan kita tidak percaya dengan Al-Quran? Sama seperti ketika kita belajar di sekolah. Nggak percaya kita sama gurunya. Bisa kita tangkap pelajaran dari gurunya? Enggak. Yang ada justru kebencian. Nggak akan masuk, tidur paling di kelas itu. Oleh karena itu, iman itu salah satu juga kunci utama dalam memahami Al-Quran. Walaqad yassarna. Udah dimudahkan Al-Quran ini. Jadi, silahkan lanjut lagi Christian Prince. CP, does not Bible say that when it comes to Hebrew language, my friend, the Bible first of all is not written in Hebrew. That's mean you do not know what are you talking about. The Bible itself is written in many languages: Greek, Hebrew, Aramaic, and even some is written in Egyptian. So what are you talking about? To make it simple, the Bible is written in all languages in the time of writing the book, not in one language. Christian Prince membandingkan dengan Alkitab yang ditulis dalam berbagai bahasa, dan dia tidak menyadari bahwa Al-Quran itu bukan hanya bahasa yang berlaku di dunia, tapi bahasa yang jauh sebelum dia lahir di bumi ini. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu udah ada. Dah bahkan itu nanti bahasa di surga. Dan di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat ini juga udah dituliskan. Kenapa bahasa Arab itu disebutkan bahasa jauh sebelum kita lahir, yaitu di alam ruh. Dan Al-Quran juga hadir, itu juga mengingatkan kita tentang sumpah yang pernah kita lakukan ketika di alam ruh. Kesaksian kita bahwa kita tidak akan mensekutukan Allah dengan apapun. Oke, silakan lanjut Christian Prince, karena hal ini juga udah dibahas dalam sebelumnya. Video sebelumnya juga ada. But as you see here, the Quran, indeed we have sent down the Quran. It's an Arabic Quran, so you might understand. So why it's Arabic? So you might understand. So what is the purpose of making it in Arabic? So you might understand. But look at this. Even the Arab who speak Arabic, they don't understand the Quran. So how a person who is from Indonesia or Bangladesh, he can understand the Quran? You know what I'm saying? This is crazy. Di sini Christian Prince malah semakin menegaskan bahwa orang lain yang tidak berbahasa Arab tidak akan memahami Al-Quran. Ya, sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa memahami Al-Quran itu juga bertingkat-tingkat, dan Allah udah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, menjadi pengingat. Sebegitu sentimennya Christian Prince dengan bahasa Arab. Al-Quran kenapa harus cuman bahasa Arab? Kenapa begitu sentimennya? Bukankah dia mengaku orang Arab? Apa artinya? Nggak bangga dia dengan Arab? How? Oke, hanya penegasan aja dari penjelasan yang sebelumnya. Lanjut Christian Prince. And then you get somebody like Didat, he want to debate the Christians about Islam, but he don't understand one Arabic word. Didat, the Muslims who make a big deal about him, and too bad I did not get a chance to debate him and demolish him. He don't speak a single Arabic word except Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
So how this is a book can be for mankind? The Quran keep talking about Arabic. Arabic. And thus we have revealed it in Arabic. Okay, why? Why we reveal it in Arabic? Remember Muhammad, he said that Allah, he sent him the Quran in 7 Arabic dialect. Why? Because Muhammad claimed that the Arab they cannot understand. Okay, how the Arab cannot understand, and they are Arabic, and they need 7 Quran to understand the Arabic Quran, but someone from Indonesia, he can understand the Quran. Christian Prince berpandangan bahwa 7 dialek dalam Al-Quran, memahami Al-Quran itu mempersulit. Bukankah itu justru memudahkan orang memahami Al-Quran? Karena tersedia 7 dialek yang bisa disesuaikan dengan kemampuan orang itu masing-masing. Bukankah jadi terbalik? Oke, silakan lanjut Christian Prince. No explanation. How we can understand Islam? Okay, let us say I am a person coming from, from the middle of Indonesia. I do not know anything about Arabic. I speak no other languages except the language of my tribe, and I want to understand about this God Allah. How I can understand? No answer. Even the Quran itself saying that Allah never sent a messenger to any nation except in their language. Why? So they might understand. And we did not send any messenger except speaking in the language of his people. Okay. Why? So they might understand. To make it clear for them. That's logical. So how Muhammad was sent to you? This is contradiction for the Quran. In order to make the teaching clear, we have to send it in the language of the people, and the prophet he have to be from the people. That's very logical. Dan logika yang dibangun Christian Prince menyebutkan bahwa Nabi diutus dengan sesuai dengan bahasa kaumnya. Benar, memang benar. Teman, apakah ini ayat ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW? Kan yang menerima ayat ini Nabi Muhammad SAW. Berarti ayat ini menjelaskan bahwa tentang rasul-rasul sebelum beliau. Coba baca lagi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan yang terang kepada mereka. Coba. Untuk siapa ayatnya? Kan untuk rasul-rasul yang sebelumnya. Untuk siapa? Tegasnya ini adalah untuk Nabi Musa. Coba baca, lihat tuh ayat di bawahnya. Disebutkan jelas. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Jadi jelas ayat ini untuk menjelaskan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tegasnya ayat ini disebutkan menceritakan tentang Nabi Musa. Inilah kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran sepotong-sepotong. Di mana yang kita rasa bisa kita serang Al-Quran, kita ambil. Ini yang kita sebutkan sebagai penafsiran hantu.
Paranoid kita hantu. Lihat dahan bergoyang dikira hantu. Lihat pohon pisang bergoyang pikir hantu. Lihat kelepak-kelepek di belakang pikirnya hantu yang ngikuti. Ini tafsir paranoid. Jadi pahami secara utuh. Oke, lanjut Christian Prince. Unless your language, your religion is international and can be translated, your religion, to all languages. But Muslims don't accept Quran in English. They don't accept Quran to be in Indonesian language. You have translation, yes, but that's not Quran. Unless you can pray to your God in your language, but you cannot. You have to pray in Arabic. You have to read Quran in Arabic. And then the Quran says we never send a message unless in the language of the people so they might understand. So how that can be from God? Or what I see, that this is a religion fit only with certain people who they are Arab. Di sini Christian Prince menuding bahwa Al-Quran itu seharusnya pakai bahasa yang internasional dong, biar bisa dipahami seluruh orang gitu. Dia nggak paham atau nggak mau paham bahwa Al-Quran itu nggak hanya bahasa internasional. Bahasa Arab itu nggak bahasa internasional, hanya bahasa internasional, bahasa dunia akhirat. Nggak hanya bahasa dunia aja, bahasa dunia akhirat. Ya, udah dijelaskan tadi sebelumnya kan. Dan ada pembahasan khusus di video sebelumnya juga ada. Kalau mau baca bukunya ada di buku Jejak Perjalanan Akhirat. Boleh, ambil gratis kok. Ya bisa dibaca. Kalau mau paham. Oke, lanjut Christian Prince. Berarti bahasa Arab itu bukan hanya bahasa internasional di dunia, tapi bahasa dunia dan akhirat. Dari mulai alam ruh sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat. Oke, lanjut Christian Prince. You pray in Arabic, you are an Arab. You read the book in Arabic, you are an Arab. And the funny, they say to us Islam is an international religion, but Allah, He chose the most difficult language ever, which is Arabic. Arabic is a very difficult language. Christian Prince menyadari bahwa bahasa Arab itu bahasa yang paling sulit dari yang ada. Kita ambil logikanya. Ketika kita belajar di bangku sekolah ataupun belajar sesuatu, kira-kira pelajaran yang paling sulit itu adanya di depan atau di belakang? Tentu di belakang. Dan itu paling akhir, paling tinggi. Gitu juga kita ke main game, yang paling sulit itu biasanya di akhir. Ketika suatu agama menjadikan bahasa yang paling sulit sebagai bahasanya, kita dapat paham berarti agama itu agama yang sempurna, agama yang dapat dipahami dengan bahasa yang terbaik, bahasa yang paling tinggi, sehingga tidak mudah menjadi perdebatan yang tidak perlu. Makanya ketika orang yang memahami, mengimani Al-Quran, dia bisa memahaminya bahkan jauh melebihi dari orang yang tahu bahasa Arab tapi tidak mengimaninya. Sama ketika orang yang beriman dengan Al-Quran, dia paham sedikit tapi dia bisa mematahkan logika Christian Prince dalam memahami Al-Quran, karena ia memahami Al-Quran berdasarkan prasangkanya, hanya berdasarkan pengetahuan bahasanya. Karena Al-Quran tidak hanya sekedar dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang dipermudah untuk orang yang mengimaninya. Walaqad yassarnal Quran. Itu logikanya. Silakan Christian Prince, lanjut. Even the Quran says that Muhammad was sent to the village of Mecca and what is around it.
Do you see it? Was not and never was a book for the world. The Quran says that. And this is a book which we have sent down, plus and confirming what was before it, confirming the Bible, that you may warn the mother of the cities and what is around it. By the way, it doesn't say mother of cities, it says mother of the villages, which is Mecca, and what is around it. That's it. Is Indonesia what is around it? Is Indonesia 15 miles from Mecca? What do you think? So even your book, which you think it's a holy book, is totally full of contradiction. That does not make sense, proving to us that Indonesia is not included as a nation which should consider Islam to be for her, because the prophet of Islam is not sent to you, is sent only to the mother of the villages, Mecca, and what is around it. And this is why it was in Arabic. This is the only reason, no other reason. Christian Prince berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus untuk Makkah sekitarnya aja, ya nggak sampai 80 km lah, gitulah bahasanya. Nah, jadi Indonesia kan nggak sampai 80, ya udah nggak termasuk lah ibaratnya. Begitu juga dengan negara-negara lain. Dia memastikan bahwa tidak ada alasan lain bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus untuk Mekah sekitarnya aja. Inilah kalau kita menafsirkan hanya sebatas ke prasangka kita sendiri. Coba kita ajak dia membaca ayat yang lain. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan urusan dunia bagi manusia. Artinya apa? Ka'bah itu pusatnya manusia. Jadi kalau ada manusia yang di ujung dunia sekalipun, masuk sekitarnya enggak? Kalau Ka'bah itu pusat bumi, pusat manusia. Dan pusat manusia itu ada di kota Mekah. Dan secara lebih lengkap ada dibahas dalam buku ini. Silahkan kalau mau menyangkal ataupun mendebat, silahkan. Kita siapkan bukunya. Cuman kalau mau lihat bukunya juga sendiri, silahkan download, boleh, gratis, nggak masalah. Ada di website Hikmah 313. Itu alasan logisnya. Kita tambah lagi dengan ayat yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan untuk seluruh manusia, bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Dan bukan hanya manusia sekarang, tapi manusia yang terdahulu, Bani Adam yang terdahulu. Baca di Al-Baqarah 143. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Umat Islam itu saksi bagi seluruh manusia. Di akhirat akan menjadi saksi atas perbuatan setiap manusia. Dan Nabi SAW akan menjadi saksi bagi orang Islam. Sedangkan umat Islamnya aja itu akan menjadi saksi bagi seluruh manusia ketika di hari kiamat. Lalu Rasulnya, logika enggak? Otomatis Rasulnya jauh lebih dari untuk sekalian manusia, bahkan untuk jin sekalipun. Oke? Cukuplah, nanti kalau ada sangkalan kita tambah lagi. Silakan lanjut Christian Prince untuk persoalan berikutnya. And here, by the way, in the verse after this one, do you know what this story is about?
It's about a guy who used to work as a scribe to Muhammad and he got him busted. The guy who told Muhammad, blessed be Allah, the best of the creators, Muhammad, he took the verse from him, he put in the Quran. So the guy, he says, oh, what was inspired to Allah, to Muhammad was inspired to me first. And that's what the verse saying. The guy, he left Islam and he got Muhammad busted. Christian Prince di sini menuduh bahwa orang yang pernah menjadi juru tulis Nabi Muhammad SAW mengaku ayat udah turun kepadanya dan Nabi Muhammad SAW menirunya, mengkafinya lah istilahnya. Kalau kita baca ayat ini, kita jadi tertawa dengan pendapatnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada wahyu sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Dan ini yang disebut Christian Prince, orang yang telah menerima wahyu, dan disebutkannya Nabi Muhammad SAW menuliskan di Al-Quran sebagaimana apa yang telah diterima oleh juru tulis tadi. Sungguh lucu. Ayat ini justru menjelaskan kebohongan yang ia lakukan. Kalau dia mengambil dari tafsir At-Tabari, sebenarnya ada 3 penafsiran yang berbeda tentang hal ini. Dan di salah satu yang diambil adalah, ini adalah orang-orang yang disebut At-Tabari sebagai orang bodoh, yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abu Syarah dan Al-Hanafi Musailamah, orang-orang yang mendustakan Allah, mengaku nabi, yaitu Musailamah mengaku nabi palsu. Hampir tidak ada bedanya dengan Christian Prince. Di Instagramnya, di YouTube-nya, dia mengaku Arabian Prophet, nabi palsu, mengaku nabi. Dia menyangka dengan tafsirannya menjadikan ia mendapatkan ilham baru, penafsiran baru terhadap ayat-ayat Allah. Malah di dalam video sebelumnya udah kita bahas siapa sebenarnya Christian Prince ini. Diakah Dajjal, nabi palsu, nabi pembohong, Dajjal pembohong, ataupun antikris itu? Dan berkaitan dengan tafsiran dia ini, kalau kita lihat dari tafsir At-Tabari, ini berkaitan dengan Abdullah bin Sa'ad, di mana dia memang pernah menjadi juru tulis Nabi SAW, dan dia menuliskan, membacakan, dia rubah kata-katanya, lalu dia keluar dari Islam, dan dia katakan, aku merubahnya, dan aku membaca apa yang telah aku rubah, dan dia mengatakan sama, padahal telah dia rubah. Dan kemudian ketika penaklukan kota Mekah, dia minta kembali dalam Islam, masuk lagi ke dalam Islam. Jadi sungguh penafsiran yang aneh dari Christian Prince ini, tidak menjelaskannya secara utuh. Dia potong, dia ambil aja mana yang bisa dia jadikan alat serangannya. Belum dia jelaskan lagi yang tentang nabi palsunya itu. Oke, silakan lanjut Christian Prince untuk soal berikutnya. And the story is in front of you, an evidence of corruption of Muhammad. How I can be from Indonesia or Bangladesh or India or etc. or America or Germany, Europe, whatever,
Africa, and yet I can be a Muslim. The Quran says you cannot. And the Quran confirmed that Muhammad was sent only to the Arab. Christian Prince menuding bahwa tidak hanya Indonesia yang bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus untuk orang Indonesia, tapi juga orang yang Bangladesh, Amerika, Jerman, dan lain sebagainya. Ini hanya mempertegas saja yang tadi, bahwa di Al-Baqarah 143 ini juga disebutkan bahwa dengan demikian kami menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi perbuatan manusia. Umat Islam itu akan menjadi saksi perbuatan manusia seluruhnya. Lalu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umat Islam. Umat Islam aja menjadi saksi perbuatan seluruh manusia, lalu Nabi Muhammad SAW saksi atas segalanya. Jadi jelas Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia, dan beliau akan bersaksi atas kita semua. Ini jawaban hanya untuk menegaskan yang tadi aja, karena udah dijawab dalam sebelumnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, Christian Prince. Well, until now, how those people they can go to Hajj? Let me explain to you. If now we have more than 1 billion Muslim, not 1.4, let's say just only billion, for easier calculation. Mecca can take up to 2 million visitors. Up to 2 million visitors to do Hajj. And the season of Hajj is a month. Actually, even is less than a month. It's a few days at the end of the month. So all those people, they have to come and do Hajj. How we can give opportunity to a Muslim to visit the Kaaba? It's impossible. If we say every year we can give 2 million the right to visit the Kaaba, every year, okay, and let us say we have 1 billion, not 1 million, 1 billion. When your turn will be to visit the Kaaba, 300 years from now, 500 years from now, 1,000 years from now, it's impossible. That means Islam is not practical and it's impossible religion. Nobody can do that. And Muslims cannot do that. Even if you live for 500 years, still you cannot go to visit the Kaaba. The one who can visit now is a lucky guy. They give him a visa because they have a limited visa to give. They cannot exceed certain number because the city cannot handle it. The location cannot handle it. The space cannot handle it. Look at this. Small, tiny square. What is that? People die. Go and see how 600 people, they claim at the beginning that 600 people die, and later we find more than 5,000 people get killed step by the feet, because if you fell down in the ground, you are dead. The crowd behind you will step on you because they cannot even stop. It's not like because they want to kill you, but because they are going in a circle and nobody can stop the one behind him. So you fell in the ground, you are dead. That's it. Nobody can take you down from the ground. That alone is a proven to us that Islam is false. Berkaitan dengan ibadah haji ini, Christian Prince menuduh bahwa umat Islam tidak praktis, tidak bisa diterapkan karena ibadah haji hanya bisa dilakukan segelintir orang. Hanya muat 2 juta orang, butuh 500 tahun lebih baru semua manusia bisa berhaji.
Dan dia juga menuding Islam itu ajaran palsu karena tidak bisa diterapkan. Dia lupa bahwa Islam itu agama yang rahmat, adil buat siapa saja. Dan haji itu adalah ibadah rukun yang kelima. Kedudukannya itu dikerjakan bagi yang mampu. Mampunya juga seperti apa? Kita lihat orang yang berhaji. Di Al-Hajj ayat 27 disebutkan, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Lihat orang yang ibadah haji. Dari segala penjuru mereka datang. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal, bahkan ada yang jalan kaki, backpacker. Itu semua mereka tempuh. Tapi ibadah haji juga ada terkait pengaturan di dalamnya. Karena berkaitan dengan tempat. Dan apakah semua manusia harus berhaji? Enggak juga. Islam itu agama yang adil, yang kaya, yang mampu, silahkan berhaji. Yang nggak mampu, banyak ibadah lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala haji. Jadi untuk mendapatkan pahala haji bisa dengan cara yang lain, banyak bisa dilakukan. Jadi nggak mesti bagi yang tidak mampu mereka dapat pahala haji mesti pergi ke haji, pergi ke Mekah. Nggak mesti. Bahkan pahala haji bisa didapatkan setiap pagi. Disebutkan di Sunan At-Tirmizi 535, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, yang dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Lalu Rasulullah bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Artinya pahalanya sempurna, sama seperti pahala orang berhaji. Bisa didapatkan tiap pagi bagi yang sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai datang terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, yaitu sholat syuruk. Jadi Islam itu agamanya adil. Yang mampu silahkan berhaji, yang nggak mampu ada ibadah-ibadah lain. Ibadah lain, itu tadi baru contohnya satu. Jadi adil, baik untuk yang kaya maupun yang miskin. Islam itu adil, bisa praktis dilakukan. Islam agama yang mudah bagi siapa saja yang mau mengimaninya. Oke, silahkan lanjut Christian Prince. What about the other thing? Location of the Kaaba. Location of the Kaaba prove Islam to be false. Let me show you this. All of us, we knew that the Muslim, they claim that Allah, he sent the black stone as a guide where to build the Kaaba. Okay, that's good. And then we find this. Look at this. The Kaaba flooded by the sewage. So Allah chose the location of the Kaaba, and the Kaaba flooded by the sewage. This is who God. This is God the choice, the location. Are you sure?
Imagine that you are God and you choose the best location for your house. This is the house of Allah. This is not any house. And then you choose it to be there. Who is the one who did it choose the location? The Muslim, they say Allah. That is a horrible location. Well, now the flood is not as before. It's better than before. Thanks to the American technology, they were able to help them. But before, each time they have little rain, there's flood. As simple as that. Anytime. It was something that happened every year. Now it's less, like it happened maybe once every few years. But still it happened. How this can be a place Allah chose to be his holy house there? That alone is a proof to me that Islam is false. You see, if the Muslim, they say that okay, somebody he chose it there, but no, they say Allah is the one who chose the Kaaba to be there. So how this can be from God? Very hot, very dry, dead land. Living there is very tough. Christian Prince menuduh karena Ka'bah, Makkah, Masjidil Haram banjir, lantas ia menyebutkan bahwa tidak mungkin rumah Allah seperti itu. Kenapa lokasinya itu? Udah kita jelaskan sebelumnya di dalam sebelumnya bahwa Ka'bah itu pusat bumi, pusat manusia. Dan Allah udah tentukan itu tempat sejak dari Nabi Adam. Dan kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kalaupun banjir, apakah tidak boleh Allah menguji daripada umatnya? Dan bukankah sebagian itu karena perbuatan tangan-tangan manusia? Karena bencana itu sebagian adalah akibat perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan kalaupun orang beriman, tidak bolehkah diuji? Para nabi pun diuji. Nabi Ayub diuji dengan sakit. Jadi lantas dengan beliau seorang nabi tidak diuji lagi, dia terus sehat. Tidak ada diuji keimanannya juga. Tidak, semua diuji. Itulah menjadi bekal dia untuk di akhirat. Seberapa besar kelulusannya, itulah nanti derajatnya di surga. Itulah derajatnya nanti di hari kiamat. Jika dengan alasan ini dia menyebutkan ini, sungguh tafsiran yang kecil sekali. Dia menyebutkan Mekah itu gersang, tandus, panas. Dan Allah akan balikkan itu di akhir zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat bahwa di Mekah akan tumbuh hijauan dan turun salju macam sebagainya. Dan itu sudah terjadi, silahkan googling, bisa dilihat. Itu sudah terjadi, pembalikan itu. Going there very hot. What about Allah chose the Kaaba to be in a very beautiful island in Indonesia, where the green, the birds, it's paradise already. Clear water, fish. Huh? That will be beautiful. But thank God the Kaaba is not there, otherwise Indonesia will be destroyed. Anyway, I want to say thank you guys for being here. May the Lord bless you. And until we see you soon again, Christ is Lord, Islam is false, and we prove it every day. Iya, Christian Prince, ia mengklaim ia akan membuktikan kepalsuan Islam setiap harinya. Padahal dia membuktikan bukan dengan ayat, bukan dengan sunnah, bukan.
Itu hanya prasangkanya sendiri, pendapatnya sendiri yang ia benarkan dengan ayat Al-Quran yang dia serang. Dan itu pun ia pelintir, sebagian ia ambil sepotong-sepotong, sebagian ia sembunyikan, sebagian ia biarkan. Udah disebutkan di Al-Quran ciri orang-orang yang melakukan ini. Dia tidak menafsirkan, dia hanya menghujat, menghina Islam. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.